Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji kepada Allah Tritunggal karena masih memberikan kehidupan kepada kita sekalian pada pagi ini. Mari kita membaca dan merenungkan kitab suci sebagai penuntun kehidupan kita. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 31. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Melihat ke dalam. Saudara-saudari sekalian, pernahkah saudara-saudari duduk-duduk, melihat keluar dari dalam rumah saudara, melihat lingkungan melalui jendela rumah saudara-saudari sekalian? Saya yakin kita semua pernah melakukannya. Setelah mungkin kita membersihkan daerah di dalam rumah kita, membersihkan halaman, lalu kemudian kita duduk-duduk bersantai untuk melihat lingkungan di sekitar rumah kita. Nah, saudara-saudara, hal yang sama seringkali kita lakukan kepada diri kita sendiri. Kita seringkali cuma mau duduk dari dalam rumah hati kita dan lalu menengok keluar lewat jendela hati kita untuk menilai lingkungan-lingkungan, menilai orang-orang di luar kita. Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini mengenai seorang raja Israel yang sementara berada dalam keadaan yang terjepit. Ibu kotanya Samaria sedang dikepung oleh pasukan Aram, dan di dalam kondisi ini datanglah kelaparan yang sangat besar menimpa Israel. Di dalam keadaan yang sedih seperti ini, muncullah kisah yang sangat tragis. Ada 2 ibu datang mengadukan perkaranya kepada Raja Israel. Pada saat itu, oleh karena kelaparan yang hebat, harga-harga barang begitu tinggi, sampai-sampai sulit untuk mendapatkan barang-barang dengan harga yang murah. Nah, 2 ibu ini mengadukan perkaranya. Mereka oleh karena kelaparan itu, mereka bersepakat untuk saling memakan anak-anaknya. Ketika tiba giliran ibu yang kedua untuk menjalankan kesepakatan itu, ternyata ibu yang kedua ini menyembunyikan anaknya karena tidak rela untuk dimakan. Raja Israel mendengar hal ini dan baginya ini satu hal yang sangat tragis, sangat sadis. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi kepada bangsanya? Nah, keadaan ini kalau kita baca, kita bisa mengingat bahwa ini mirip kejadiannya dengan yang pernah terjadi pada zaman Raja Salomo. Ada 2 ibu yang datang mengadukan kasus, dan pada waktu itu Raja Salomo dengan hikmatnya bisa menyelesaikan persoalan 2 ibu itu. Perbedaannya di sini, Raja Israel ini tidak mampu menyelesaikan. Justru di dalam ayat 30-31 bacaan kita, dia malah mengenakan kain kabung, dan dalam ayat 31 dia berkata, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Raja Israel ini tidak mampu menyelesaikan masalahnya, justru dia ingin membunuh seorang Nabi Allah, Elisa. Nah, kita bisa menarik sebuah pelajaran di sini. Tidak seperti Salomo, Raja Israel ini tidak berhikmat. Dan juga kita melihat sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi Israel ini sebenarnya sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 52 sampai 57, jelas sekali Tuhan mengatakan bahwa jikalau ada ketidaktaatan di antara umat Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kelaparan yang hebat. Dan di dalam kelaparan itu, ibu-ibu akan memakan anak-anaknya. Persis dengan apa yang terjadi pada kondisi Israel pada waktu itu. Apa yang menyebabkannya? Karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Kita bisa melihat sini hikmat tidak ada. Ketidaktaatan, kesungguhan untuk melayani Tuhan tidak ada. Akibatnya hukumanlah
yang datang. Raja Israel melihat bangsanya yang begitu tenggelam dalam penderitaan yang hebat. Tapi dia tidak sadar persoalannya sebenarnya ada pada dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang sama sering kali kita lakukan pada diri kita. Kita cenderung seperti ilustrasi tadi, cenderung duduk dari dalam hati kita, kemudian melihat lewat jendela hati kita, melihat orang, menilai situasi, mengomentari segala sesuatu yang ada tanpa menyadari persoalan yang ada di dalam rumah hati kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, Raja Israel tidak menyadari dirinya, bahkan dia ingin menyalahkan Nabi Allah dan ingin membunuh Nabi Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, belajarlah untuk menilai diri kita sendiri. Belajarlah untuk membersihkan dari dalam hati kita terlebih dahulu. Baru kemudian kita mulai melihat keluar dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Menilai orang lain, menilai situasi. Selama kita masih memiliki balok di mata kita, kita tidak akan pernah melihat dengan jelas situasi atau orang-orang di sekeliling kita. Jangan-jangan kita menjadi seperti Raja Israel yang tidak menyadari persoalan di dalam dirinya, justru ingin menyalahkan orang lain yang di luar dirinya. Mari kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami telah belajar dari firman-Mu tentang mengevaluasi diri, tentang melihat ke dalam diri kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa mempraktikkan ini, untuk bisa melangkah, menilai diri kami, membersihkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami menggerakkan diri dan pikiran dan mulut kami untuk menilai orang-orang lain atau lingkungan kami. Tolong kami Bapa pada hari ini, demi Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun langkah hati pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.